Suatu sore, aku lagi perjalanan tanpa tujuan jelas. Motor jalan pelan, angin sore kena wajah, dan entah kenapa, playlist di HP pemuter lagunya Denny Caknan. Tentang kehilangan, tentang ditinggal, tentang yang dulu pernah ada. Aku senyum dikit. Yah, lagu lagi, lagu lagi. Sampai akhirnya, aku masuk ke sebuah kota yang nggak asing, tapi juga nggak benar-benar aku kenal. Kabupaten Ngawi selama ini. Aku cuma tahu Ngawi itu tempat lewat. Tapi hari itu, aku berhenti. Kenapa nggak coba lihat lebih dalam ya, pikirku. Aku lanjut jalan, sampai akhirnya nemu bangunan tua yang berdiri kokoh, diam, tapi penuh cerita. Dari jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo, Ngawi, adalah jalur alternatif yang menawarkan medan menantang, hutan asri, dan sejarah jalur Belanda. Base camp ini berada di Desa Girimulyo, garis miring Gagar, Kecamatan Jogorogo, dengan total trek sepanjang 15 km dan estimasi waktu tempuh sekitar 12 jam hingga ke puncak Hargodalem. Jalur pendakian ini tentunya sangat menantang dan seru ya pastinya. Tapi saat lewat sini, tentunya alat elektronik jangan lupa di-silent ya. Takutnya nanti tiba-tiba ada suara lagunya Pak Didi Kempot, tentunya buat kalian kaget ya. Tapi yang pernah lewat jalur ini komen ya nggak apa-apa kalau mau sih. Ada juga Benteng Van den Bosch. Katanya, ini benteng peninggalan Belanda. Dulu tempat pertahanan, sekarang tempat orang foto-foto. Aku duduk di pinggirnya, diam, dan tiba-tiba lagu berubah. Lagunya Didi Kempot, Patah Hati. Aku ketawa sendiri. Ini Ngawi kenapa sih? Suasananya cocok banget buat galau. Tapi makin lama aku di sana, aku mulai lapar ya. Saat itulah aku bingung. Karena saat itu uang saku pun tinggal 7.000. Akhirnya mampirlah ke temanku. Waktu SMA, temanku ini dulu keceng banget deh. Tapi saat sudah jadi terkenal, orang ini makin gemuy pastinya. Ya wajar lah sekarang sudah jadi orang terkenal. Lanjut kita cerita ya. Ngawi itu bukan kota kosong. Dia hidup tapi dia gak berisik. Ngawi terkenal dengan caranya sendiri. Dengan orang-orangnya ramah dan baik hati, tapi banyak juga yang gak eteli. Dan di balik jalanan yang tenang, gak buru-buru, gak ribet, gak penuh drama, kebalikan dari isi kepala aku lanjut jalan lagi. Ketemu warung kecil karena malu juga saya numpang ke teman ya. Akhirnya aku cari makan di sana. Dengan makanannya yang sederhana, tapi enak. Dan yang paling penting, murah. Aku mikir, di kota besar, makan begini bisa 2 kali lipat harganya. Setelah makan, aku duduk lagi, lihat sekitar, dan entah kenapa, rasanya nyaman. Bukan karena tempatnya mewah, tapi karena suasananya jujur. Ngawi ini nggak mencoba jadi kota besar, dia tetap jadi dirinya sendiri. Sederhana, tenang, tapi ngena. Aku baru sadar, mungkin itu kenapa lagu-lagu Denny Caknan dan Didi Kempot terasa cocok di sini. Karena Ngawi itu seperti lagu mereka, nggak ribet, nggak banyak gaya ya, tapi langsung kena di hati. Malam mulai turun, lampu kota nyala satu-satu, dan aku masih duduk di sana dengan pikiran yang lebih tenang. Aku akhirnya ngerti satu hal. Kadang, yang kita butuhin bukan tempat mewah, bukan tempat viral, tapi tempat yang bisa bikin kita diam dan ngerti diri sendiri. Dan buat aku, hari itu, tempat itu adalah Ngawi. Kalau kamu pernah ke Ngawi, atau mungkin kamu lahir di sana, coba tulis di komentar, Ngawi bangga. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, share, biar kita bisa terus menjelajahi cerita dari daerah lain di Indonesia. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.